Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf, di sini saya baru bisa membuat tutorial atau video. Nah, dikarenakan saya banyak kesibukan ya. Dari kemarin-kemarin saya lumayan banyak kesibukan. Nah, di sini saya menyempatkan diri untuk membuat video. Alhamdulillah, video ini itu sudah terbuat. Jadi di video ini saya akan mencoba mengganti handphone Oppo tipe A9 2020 ya. Yang diganti ini adalah LCD ya. Sudah terlihat bahwa LCD itu pecah. Nah, dan di sini saya akan menggantinya dengan mode Baryon ya, mode barbar. Jadi saya tidak menggunakan alat seperti blower maupun cairan GMR. Oke, untuk melanjutkan video ini teman-teman jangan lupa yang belum sholat segeralah sholat. Jangan sampai apa yang kita kerjakan menghalangi pahala apa yang kita wajibkan. Oke, langsung ke video ini. Oke, di sini saya menggunakan alat sederhana, yaitu saya menggunakan silet. Kemudian saya menyiapkan obeng ya, obeng pembang. Nah, kemudian ini saya penyesel itu saya dapatkan dari tempered glass pool ya kan. Nah, jadi kalau saat kita beli tempered glass pool kita dapat ininya itu pelapisnya. Oke, kemudian untuk lemnya saya menggunakan lem T7000. Nah, lem T7000 ini lumayan ya digunakan untuk mengelem LCD. Nah, di sini saya menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Kenapa berwarna hitam? Karena menurut saya lem ini cepat mengering. Oke. Nah, kemudian di sini saya menggunakan double tip yang berfungsi untuk merekatkan baterai setelah dibuka. Nah, di sini ada juga isolatif dan pinset ya. Jadi isolatif itu untuk mengelem LCD, menerapkan LCD, dan pinset itu ya untuk membantu membuka saat handphone ini dibongkar. Oke, dan kemudian jangan lupa teman-teman untuk siapkan LCD untuk mengganti handphone ini ya. Jadi ini adalah LCD yang telah saya siapkan. Nah, LCD ini sangat kompatibel atau sama seperti handphone A5 2020. Nah, LCD-nya sudah saya beli. Sebelumnya sih sudah dites di handphone yang lain, itu bagus LCD-nya ya. Baik, ini adalah handphone Oppo A2020-nya. Nah, sekarang kita akan membuka handphone ini dari bagian belakang. Jadi bagian belakang itu akan kita sesel dengan menggunakan silet. Kemudian akan saya seselnya dengan menggunakan alat pesesel tadi ya, yang dari tempered glass itu. Nah, di sini saya menggunakan silet baru merek Tiger. Merek Tiger. Nah, di sini akan saya gunakan siletnya. Kemudian akan saya buka tutup belakangnya atau back covernya menggunakan silet. Nah, silet ini sebenarnya dia hanya membuka di bagian-bagian yang bisa kita sesel. Jadi dia hanya membuka celah. Jadi kita tidak akan semuanya menggunakan silet karena silet itu lumayan tajam ya, dan itu bisa merusak cover dari handphone. Nah, di sini kita akan mencari sisi mana sih yang mudah kita masukkan silet, kemudian kita masukkan alat penyesel. Oke, ada di bagian bawah ya, agak sedikit lebih masuk siletnya. Nah, kemudian di silet ini kita tahan terlebih dahulu. Nah, terus kita masukkan alat penyesel tadi yang dari tempered glass. Oke, setelah alatnya ini belum
perlu masuk ya. Nah, kita berikan celah juga menggunakan silet ini. Nah, jika sudah di lumayan kebuka atau mungkin bisa mendapatkan celah, langsung kita masukkan penyenselnya. Nah, di sini dengan pelan-pelan dan dengan hati-hati teman-teman bisa sesel back cover dari handphone A2020 ini menggunakan alat penyesel bekas tempered glass full. Nah, ini harus hati-hati ya. Nah, jika teman-teman ingin membutuhkan cairan, di sini saya tidak neko-neko cairannya. Itu adalah cairan thinner, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan alkohol juga nggak apa-apa, bagus, ya kan? Nah, tapi jangan banyak-banyak karena takutnya dia masuk terlalu dalam. Oke. Nah, untuk proses pembukaan cover di sini akan saya percepat durasi videonya ya, agar teman-teman tidak melihat terlalu kelamaan dan mempersingkat durasi video. Jadi ini adalah yang setelah selesai dibuka ya. Jadi di sini teman-teman hati-hati karena di handphone ini itu ada fingerprint fleksibelnya, itu yang harus kita pertama dilepas fleksibel fingerprint. Nah, untuk fleksibelnya ini dia ada bautnya ya. Jadi dibuka dulu bautnya. Kemudian terdapat kancing dari fleksibel itu. Nah, dibuka dulu. Setelah sudah terbuka, maka dibuka. Setelah sudah terbuka, dicopot fleksibelnya. Copot fleksibelnya. Kemudian kita pisahkan fleksibel backdoor ini. Nah, bisa lihat
Kenapa memang susah dibongkarnya? Karena memang lemnya banyak banget ada di tengah-tengah dari backdoor itu ada lemnya ya. Jadi wajar kalau teman-teman bukanya lama. Yang penting usahakan untuk hati-hati. Lanjut, akan saya buka bagian bodi. Oke, sebelum membuka middle cover body dari si handphone ini, jangan lupa melepas terlebih dahulu slot SIM cardnya. Nah, ini. Nah, di sini akan kita buka body dari handphone A92020. Nah, saya di sini menggunakan manual ya, menggunakan kuku. Nah, jadi akan saya buka secara perlahan. Teman-teman bisa menggunakan alat, tetapi saya sarankan alatnya itu yang berbentuk plastik ya. Jadi biar si komponen bodinya itu tidak rusak akibat alat tersebut. Oke, kalau saya terbiasa menggunakan kuku, maka saya buka menggunakan kuku pelan-pelan dan pastikan semua baut terlepas. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari handphone A2020 yang telah kita buka. Nah, pertama yang kita lepas itu adalah baterainya, kelistrikannya. Kemudian fleksibel di samping baterai itu kita ikut lepaskan juga. Nah, saat melepaskan baterai, teman-teman sebaiknya tidak menggunakan alat penyesel. Nah, jadi jangan menggunakan penyesel karena takutnya komponen bagian bawah baterai itu terkena alat tersebut yang mengakibatkan putus. Oke, jadi cara yang saya biasa gunakan yaitu langsung saya tarik baterai dari handphone ini. Nah, tariknya pas bagian yang hijaunya. Jadi ditarik. Nah, ditarik. Oke, dengan tenaga ya tariknya ya. Pelan-pelan tarik. Nah, oke, nah setelah terbuka maka akan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa tarik plastiknya ini yang nempel di body handphone. Nah, kita tarik. Ini adalah cara yang teraman yang menurut saya digunakan di handphone Oppo, kemudian di handphone Vivo, Realme itu bisa. Nah, saya sangat merekomendasikan cara ini untuk membuka baterai karena sangat aman bagi komponen di bawah baterai. Nah, seperti ini setelah memang terbuka. Oke, sudah terbuka, plastiknya apa-apalah biarin. Kemudian di sini jika teman-teman ingin menghilangkan alat lem yang di bawah juga silakan, karena nanti kita bisa timpah menggunakan double tip, atau mungkin jika teman-teman biarkan karena lemnya sangat masih merekat ya, tidak masalah, jangan dibawa. Nah, di sini ada fleksibel LCD-nya yang telah dibuka. Nah, seperti itu cara membuka baterai. Oke, baik, selanjutnya akan kita buka LCD dari handphone ini. Nah, di sini saya menggunakan cara yang pertama tadi, menggunakan silet, memberikan mencari celah untuk memasukkan alat penyesel. Nah, di sini saya biasanya jika menggunakan set ini saya mencari di bagian samping ya, bagian samping, karena bagian samping itu lemnya itu tidak terlalu banyak. Di sini tetap ya kita memasukkan alatnya, jangan kita menggunakan alat. Nah, di sini teman-teman jangan khawatir bahwa pecah LCD-nya karena memang LCD sudah pecah.
LCD-nya itu jangan terlalu terpercaya karena sudah pecah. Oke, untuk di bagian permukaan LCD-nya akan saya percepat durasinya. Oke, jadi ini adalah handphone yang sudah terlepas LCD-nya. Nah, kemudian teman-teman bisa cek setelah terlepas LCD, pastikan di bagian frame-nya itu bekas lem dari LCD itu sudah hilang. Jika belum hilang, teman-teman bisa bersihkan LCD frame-nya itu bisa menggunakan pincel atau apapun ya. Yang pasti semuanya itu harus hilang agar saat pemasangan LCD itu kita benar-benar rapih. Nah, sini akan saya percepat videonya kembali. Oke, jadi setelah dibersihkan, nah LCD ini LCD partnya pengganti itu sudah disiapkan ya. Dan sebelum dipasangkan pada frame, sebaiknya teman-teman bisa coba LCD ini. Kita akan memastikan LCD itu memang berfungsi dengan baik. Nah, di sini kita pasang fleksibel LCD-nya itu dengan benar ya. Dipastikan untuk ngepas. Oke, ini akan coba kita pasangkan baterai juga. Kita pencet getar, kita pencet on off nya. Oke, tidak nampil ya. Sepertinya mungkin saya kurang pas untuk pemasangan LCD. Nah, karena LCD ini kita coba-coba, jadi saya lenggangkan sedikit ya. Jadi berpengaruh nih buat pengetesan. Teman-teman coba dipastikan LCD-nya itu sudah terpasang dengan benar dan biasanya terdapat bunyi klik pada LCD. Jadi sudah dipastikan bahwa itu ngepas banget gitu kan. Oke, jadi setelah dipasang ulang, kemudian saya pasang baterai. Ini pasang baterainya pun harus ngepas ya, maklum agak susah karena handphone masih baru sih. Nah, kemudian di sini kita on kan handphonenya. Oke, alhamdulillah LCD ini nampil dengan bagus ya. Nah, kita tunggu loading Oppo sampai keluar menu. Jadi sebelum kita patenkan pasangannya, sebaiknya cek dulu semua fungsinya dari segi pencahayaan, terus segi touchscreen, untuk disentuhnya bagaimana. Syukur-syukur semua itu bagus, jadi agar si customer pun puas dengan hasil kerja kita ya, walaupun menggunakan mode Baryon atau mode barbar. Nah, di sini saya mendapatkan pin dari yang punya, sudah ditulis, kemudian ya alhamdulillah bisa kebuka. Nah, di sini kita coba cek-cek juga nih, ya kan? Cek-cek. Nah, dari cek cahaya bagus, berfungsi. Nah,
dari otomatis pencahayaannya pun berfungsi. Kemudian di sini akan kita cek di fungsi keyboard ya. Oke. Ya, memang jika handphone pertama dihidupkan maka dia akan loading keluar muncul aplikasi yang sebelumnya dinyalakan. Nah, di sini saya coba cek pengetikan keyboardnya. Ini sangat krusial ya teman-teman. Jadi jangan sampai tidak dicek ya, karena keyboard ini pasti akan selalu dipakai di handphone yang full display seperti ini. Jadi pastikan semuanya bagus. Oke, jika memang sudah dipastikan bagus, teman-teman bisa matikan handphonenya ini dan kita lakukan pemasangan yang benar dan yang paten. Oke, langsung kita matikan handphone ini ya. Saya langsung cabut baterai saja, kemudian dicabut juga untuk LCD-nya tadi. Nah, di sini saya tidak melepas segel dulu karena kan kita masih percobaan ya, tidak melepas segel. Tapi nanti pada saat kita pemasangan, sebaiknya segelnya itu memang harus dibuka. Biar apa? Biar nanti tidak terhalang ke pemasangan LCD kita. Jadi biar tidak mengangkat. Nah, itu satu lagi yang sangat dihati-hatikan atau sangat diwaspadai, kalau misalkan receiver pada handphone ini itu hilang. Nah, itu bisa sangat merugikan customer sih kalau menurut saya. Karena apa? Kalau misalkan receiver tempat penyaringnya ini hilang, nah itu fungsi dari kamera itu bisa buram karena kemasukan debu. Tuh, jadi sangat hati-hati dalam membuka, dalam menyimpan spare part yang telah dibuka. Oke. Nah, setelah terpasang dirasa bagus ya. Kemudian biasa yang tadi, nah ini LCD-nya. Itu LCD akan saya coba terapkan pada handphone ini. Nah, kita pasangkan. Oke. Nah, karena ini yang biasa yang saya gunakan. Oke, yang biasa saya gunakan itu di sini saya menggunakan isolatif. Nah, isolatif ini bertujuan untuk menempelkan fleksibel agar fleksibel ini dia tidak goyang di dalam ya. Jadi saya isolatif terlebih dahulu fleksibel ini. Agar dia tidak goyang ya, sekalian ditarik sedikit. Nah, jadi biar fleksibel ini dia memang pas dan tidak terjepit oleh LCD. Di sini saya menggunakan isolatif bebas, tidak terlalu banyak juga, nggak apa-apa. Nah, yang berfungsi untuk menerapkan si handphone ini ya. Ini dia biar si fleksibel ini itu dia tidak bergerak-gerak saat kita pasang. Oke, pastikan rapi. Sebelumnya dicoba juga untuk fleksibelnya dia pas atau tidak dengan jalur. Oke. Nah, jika dimasukkan itu tidak kendala, berarti fleksibelnya ini memang sudah pas ya. Oke, sudah pas. Nah, sudah bisa kita lakukan. Di sini sudah pas. Ini tidak ada kendala. Kemudian, nah, setelahnya di sini akan saya buka bagian segel. Nah, tadi yang saya bilang segel ini pun sangat berguna. Berguna bagi penjual. Jangan sampai
ada masalah kita segel ini dibuka. Tapi jika dirasa handphone LCD ini tidak bermasalah, sudah dicoba bagus semua, maka disarankan untuk melepas segel yang di bagian bawahnya agar tidak terhalangi saat kita melakukan penempelan LCD, mempasang LCD itu. Jadi jangan sampai kelihatan cahaya gitu, itu sangat kurang bagus. Oke. Nah, di sini langsung saya terapkan atau saya tempelkan lem T7000 warna hitam tadi ke seluruh bagian frame LCD ya. Jadi semuanya itu terapkan, tapi hati-hati terkena kamera karena kameranya tidak dibuka. Ya, saya Oke, jika sudah semua kita pasangkan lem. Nah, kemudian di sini siapkan ya LCD-nya atau siap-siap. Nah, kita akan menempelkan pada frame ini. Nah, pastikan si LCD ini sudah dalam kondisi yang bagus ya. Jadi akan kita tempelkan pada frame-nya. Sudah semua, yuk kita tempelkan di bagian frame-nya ya. Nah, di sini harap hati-hati, harus bagus ya. Jadi kita lihat presisinya antara kanan, kiri, atas, bawahnya itu sudah pas. Jadi pastikan pas. Jika sudah merasa pas, nah ini hati-hati untuk plastiknya. Kadang kita terhalang sama plastik pelindung dari LCD itu dia takutnya agak sedikit kurang ke kanan, kurang ke kiri, itu sering terjadi. Jadi pastikan pas. Ini fleksibelnya kita pasang agar memastikan bahwa si LCD itu pas banget. Oke, dilihat sambil dirapatkan, harap pelan-pelan ya, jangan sampai si LCD ini ketekan atau pecah. Nah, isolatif ini selain berfungsi untuk menekan fleksibel di bagian LCD, nah ini juga berfungsi untuk sebagai alat press, pengganti alat press LCD. Nah, untuk tipe handphone A92020 ini LCD yang dipakai itu biasanya sangat presisi. Jadi di sini saya menggunakan isolatif, nah agar si handphone itu dia bisa merekat. Nah, jadi seperti ini saja ya. Nah, terkadang saya menggunakan karet juga boleh, nggak apa-apa, tapi jangan yang kencang-kencang, karena kalau misalkan terlalu kencang nanti dari LCD itu akan tertekan dan bisa menimbulkan bercak putih, kuning, atau mungkin bisa pecah. Itu hati-hati. Nah, di sini saya menggunakan isolatif saja. Pastikan si LCD ini terapat atau mungkin rapat banget dengan frame-nya. Nah, dan hasil pengeleman yang tadi yang kita bersihkan itu sangat berguna bagi pasangan LCD. Jadi biar si LCD itu pas. Oke. Nah, di sini durasi akan saya percepat ya.
2 hours later. Oke, jadi setelah kita tunggu beberapa saat, 1 jam atau 2 jam ya, di press menggunakan isolatif. Nah, kemudian langsung kita buka isolatif yang tadi kita pakai press. Jadi buka semuanya, dan setelah dibuka teman-teman bisa langsung coba menggunakan baterai untuk coba dihidupkan ya. Jika pemasangannya rapi bagus, maka handphone itu akan hidup seperti semula. Oke, langsung dicoba menggunakan baterai ya. Nah, pastikan fleksibel LCD nya sudah terpasang dengan rapi, fleksibel baterainya sudah terpasang dengan rapi. Kemudian dihidupkan dan keluar logo Oppo. Nah, setelah pemasangan, teman-teman langsung coba semua fungsi dari touchscreen-nya, touchscreen LCD gitu kan, baik dari kecerahan maupun dari segi pengetikan, itu dipastikan semuanya oke. Hasilnya tidak ada kendala white spot atau black spot, bagus karena kita tidak terlalu menekan pada LCD, jadi menggunakan isolatif hasilnya pun dia akan seperti pressnya tidak terlalu terlihat. Oke, langsung saja setelah itu kita pasang middle frame. Nah, kita rapihkan handphone sampai rapih kembali. Jangan sampai ada baut yang tidak masuk ya. Jadi pastikan bautnya itu menggunakan baut yang sama. Nah, karena takutnya jika baut kepanjangan, dia bisa menembus si LCD yang tadi kita pasang. Menggunakan double tip, kemudian saya tambah dengan lem. Jadi lem LCD tadi itu saya gunakan di lem LCD pun itu lumayan kuat sih buat middle frame, karena di handphone Oppo A9 2020 ini middle frame-nya itu dia sangat pas banget. Nah, saat kita tempel pakai double tip bahkan sampai menggunakan lem, si perekatnya itu dia bisa terlihat dengan bagus. Oke. Nah, sebelum menempel backdoor atau baterai yang tadi, itu pastikan fingerprint itu sudah masuk ya. Jangan lupa teman-teman, jika ada fingerprint, nanti fingerprintnya pasang dulu baru ditempel. Karena apa? Fingerprint itu sangat berguna juga untuk di zaman handphone sekarang menggunakan kata sandi. Oke. Jika memang sudah dirasa bagus, sudah oke, sudah pas, teman-teman bisa lakukan cara yang sama, yaitu di press menggunakan isolatif bagian bawah.
jika memang dia menunggu atau hasil seperti itu. Nah, keren banget. Oke, demikian video cara membuka atau mengganti LCD handphone Oppo A9 2020 ini. Nah, di sini video ini itu saya merecord atau memperbaikinya itu tidak menggunakan alat seperti blower maupun lem cairan seperti GMR. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.